Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Syamrabu, jumpa lagi di episode kali ini di podcast kesayangan kita, Hai Samrabu, Health Issue Syamrabu. Hari ini kita akan bicara tentang salah satu inovasi pelayanan juga di RSUD Syamrabu Bangkalan, yaitu tentang amfibi atau pelayanan ambulan. Untuk itu hadir di studio Hai Samrabu hari ini bersama kita. Yang pertama ada Mbak Wati, beliau selaku Kepala instalasi ambulan di RSUD Syarifah Mbak Mira Taifu Bangkalan. Tak lupa juga seperti episode-episode sebelumnya, Komisi D dari DPRD Kabupaten Bangkalan selaku mitra juga sudah bergabung. Hadir di sini Pak Subaidi, ada juga Pak Islah, Pak Ahmad Jauhari, dan Pak Anto. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja nih Mbak Wati, juga bapak-bapak dari Komisi D, kita akan bicara tentang salah satu inovasi tentang ambulan. Barangkali kalau kita bicara tentang ambulan, ini sesuatu hal yang biasa. Tapi rupanya di RSUD ini ada suatu inovasi yang agak beda dari rumah sakit yang lain, yakni tentang amfibi atau istilahnya itu adalah ambulan peduli tretan TB. Nah, kita ke Mbak Wati terlebih dahulu. Mbak Wati, mungkin bisa dijelaskan juga nih ke sahabat di rumah, apa sih itu amfibi? Baik, terima kasih Mbak Nuril untuk waktunya mengisi Bapak. Perkenalkan, saya Rahmawati, bisa dipanggil Wati, sebagai instalasi ambulan. Saya sudah 17 tahun mengabdi di RSUD Syarifah Mbak Mira Taifu ini. Dari tahun 2007 ya Mbak Nuril. Wah, lumayan. 2007 saya kebetulan ditempatkan di ruang Irna F. Dulu masih ruang askes. Jadi semua kasus ada di situ. Di tahun 2012 saya ditempatkan di ruang bedah, ya di ruang 2012. Terus 5 tahun kemudian di tahun 2017 saya ditempatkan di IGD. Cukup lama ya. Dan Bu Hamsiah ya. Malang melintang di IGD. Saya juga sering bertemu dengan Pak Ignias. Pak Subedi. Ya, terus baru 2023 ini saya ditempatkan di ruang instalasi ambulan. Artinya 1 tahun terakhir kebelakangan ini sudah di ambulan Mbak Wati ya? Iya, betul. Mohon izin, saya sebelum masuk ke ruang amfibi, inovasi kita, saya akan jelaskan terutama itu apa sih ambulan itu. Perlu kita ketahui bahwa kita setiap hari melihat kendaraan lalu lalang seperti ambulan. Ambulan ini adalah kendaraan transportasi gawat darurat yang digunakan untuk mengangkut orang sakit atau cedera di lapangan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Terkait dengan ambulannya. Nah, ambulan ini memang kendaraan yang sedikit berbeda dengan kendaraan lainnya, yaitu dilengkapi dengan adanya sirine, terus dengan lampu warna merah biru untuk mempertegas bahwa memang ini adalah kasus emergensi, dan terutama pembuatan sirine ini untuk menghindarkan kita dari kemacetan. Menjadi pembeda ya Mbak Wati ya dengan transportasi lain. Ambulan ini tidak ada halangan dan rintangan kecuali kereta api kita bisa berhenti. Jadi tidak boleh ya dihalangi. Nah, terkait dengan amfibi nih Mbak Wati, informasi nih untuk masyarakat. Kita punya amfibi. Apa sih itu amfibi? Ya, amfibi. Amfibi ini terbentuk di tahun 2021. Alhamdulillah sudah 4 tahun berjalan, kemudian 3 tahun ya. Amfibi ini terpanjangan dari ambulan peduli tretan TB, artinya ambulan yang peduli pada masyarakat khususnya Kabupaten Bangkalan. Apa sih amfibi itu? Amfibi ini adalah program unggulan dari RSUD Syarifah Mbak Mira Taifu, bahwasanya kita itu meningkatkan pelayanan di rumah sakit pada jangkauan yang luas, karena Bangkalan ini kan kecamatannya cukup banyak nih. Jadi pelosok-pelosoknya itu juga jauh-jauh ya. Spesifikasinya tentang apa amfibi itu Mbak? Samakah dengan penjemputan? Penjemputan dari rumah ke rumah sakit. Oke, artinya ini ambulan kita digunakan bukan untuk mengantar, tapi untuk menjemput pasien sakit lalu dibawa ke IGD, ke rumah sakit. Nah, Mbak Wati, selama berjalannya 4 tahun ini, apakah sudah pernah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan? Alhamdulillah, kita sudah menjangkau. Ya, yang paling jauh kita ke Konang sudah pernah. Sudah pernah ya. Paling pelosok sendiri kita sudah datangi. Alhamdulillah. Jadi memang saya ke Pak Subadi terlebih dahulu.
Yang menjadi pembeda adalah ambulan ini bukan ngantar pasien dari rumah sakit, Pak. Ternyata inovasi ini malah kita menjemput pasien untuk kita bawa ke rumah sakit. Nah, Pak Subedi, terkait dengan inovasi ini, pandangan sampean bagaimana? Saya tidak melangkah ke amfibi dulu ya. Ini saya melangkah ke antara ketika orang meninggal ke menunggu ambulan ini memang susah. Susahnya itu kadang setengah jam sampai 1 jam. Ini kan kadang keluarga pasien ngamuk kan nelpon bayi. Jadi saya harap kepada ini direktur rumah sakit ini juga melihat, jangan sampai melihat di IGD saja, ambulan juga dilihat. Kenapa? Ini kan orang yang syarat ketika itu kan ketika keluarga meninggal, ini kan pasti gugup kapi. Ambulan lo datang. Ini pernah saya kejadian, Pak. Orang keger kalau tidak salah itu sampai setengah jam, Mbak. Padahal itu cuma kalau memang mau kerja, kalau mau kerja dari instansi rumah sakit ini, tinggal klik saja ini meninggal, tolong ambulan bawa ke sini. Itu udah ada. Oke, jadi ini lebih ke prosedur ya Pak Bedi, ketika pasien itu meninggal di ruangan. Tapi mohon maaf, kalau misalkan pasien itu meninggal di ruangan, itu ranahnya harus ke ambulan atau ke kamar jenazah dulu Mbak Wati? Ke kamar jenazah. Oh, jadi memang harus melewati kamar jenazah dulu, baru nanti ke ambulan. Ini menjadi PR adalah efisiensi SOP ya Pak Subedi ya, bagaimana? Kedua. Di amfibi ini kalau menurut saya tidak efektif. Kenapa Pak? Satu, saya tanya ke Ibu. Ketika ini menjemput pasien, apakah pulangnya pasien ini tidak diminta duit? Alhamdulillah sampai saat ini gratis, Pak. Mbak Ewati, saya konfirmasi terlebih dahulu. Amfibi ini gratis atau bayar? Gratis. Penjemputan gratis. Lalu apakah semua pasien yang dijemput oleh amfibi itu harus MRS? Harus ngamar? Harus masuk ke IGD. Harus masuk ke IGD. Jadi kalau dari IGD nanti dipulangkan, ya tidak masalah. Tidak masalah, tapi itu memang sampai saat ini belum include paket ya. Artinya penjemputan tidak. Kalau masukan dari Pak Subedi barangkali menjadi evaluasi menjadi sepaket, begitu Pak Subedi ya. Kalau mobilnya kan Avanza itu kan? Iya. Avanza? Avanza APV. EPV. Ambulan. Suzuki EPV ya. Khusus memang berbeda ya protap ambulan. Nah, kalau amfibi ini tadi penjemputan. Kalau dia itu pengantaran, mohon maaf, kepulangan pasien selama ini dari rumah sakit ke rumah itu apakah hanya jenazah? Jenazah, terus pasien yang pulang paksa, tapi nanti kita akan bicarakan itu lagi, kita evaluasi lagi. Artinya bisa ya Mbak ya, terkait pasien. Tadi saya jawab pertanyaan dari Pak Subedi ya. Yang pertama, lamanya jenazah dengan ambulan. Ya, dan kami dari tim ambulan juga mohon maaf Pak atas tidak efisiensinya waktu kami. Saya tidak ke ambulan saja. Ini bisa jadi dari umpaman dari IGD dan ambulan ini bisa jadi yang di IGD-nya yang lemot atau ambulannya yang lemot kan gitu. Jadi memang lintas koordinasinya banyak Mbak Wati, dari ruangan ke jenazah dan ke ambulan begitu ya Mbak Wati ya. Jadi ini kita anggap ini masukan yang baik lah untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya, ini menjadi bahan program kerja. Saya ke Pak Islah dulu nih. Tanggapan nih terhadap amfibi. Dari berjalannya ini kita sudah 4 tahun. Banyak yang pakai amfibi? Alhamdulillah. Karena di Bangkalan ini ada juga apa PRC Mbak ya? PSC 119. Jadi kadang orang tuh kalau ada kegawat darurat telepon PSC. Nah sekarang ini amfibi ini juga sudah mulai diakses secara umum nih oleh masyarakat. Ya mau tanya ini, apakah ada kriterianya pasien yang harus dijemput sama amfibi itu? Ya, Mbak Wati. Boleh. Kalau kriteria tidak ada. Yang jelas Anda panggil, kami datang. Boleh semua pasien apapun, baik itu kecelakaan lalu lintas, terus pasien tidak sadarkan di rumah, pasien masih sadar penuh, kalau sudah menghubungi kami langsung datang ke TKP. Jadi tidak ada kriteria khusus. Artinya di dalam tim amfibi ini tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya driver ya Mbak Wati. Apakah ada tenaga kesehatan? Ya. Di ambulan ini ada driver plus tenaga kesehatan. Oh, ada perawat yang turun juga ke lapangan untuk ke rumah. Pak Ahmad Johari, ini selama ini ada kendala nggak Mbak Wati selama penjemputan dan lain sebagainya yang menjadi kendala besar, apa mungkin bisa disampaikan, dikonsultasikan? Kendala sementara ini aman, cuman kita itu susahnya kalau masuk ke pelosok ya.
akses akses nanti kita menjadi apa ya, menjadi bahan evaluasi bersama, tidak hanya di Komisi D. Bagaimana tanggapannya untuk amfibi nih Pak Ahmad Johari? Kita sudah banyak nih jemput-jemput pasien. Mungkin studi kasus ya. Memang apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Sudaidi ini terkait keterlambatan ambulan, entah itu pasca pasien meninggal atau pasca pasien pulang. Ini memang seringkali terjadi bahwa tidak segera, dalam artian bahwa lama menunggunya ini, apakah terkait dengan armadanya yang kurang atau pas itu banyak pasien yang ramai supir tadi dan armada kurang, supirnya juga kurang. Juga mungkin kalau sepintas terkait amfibi ini kan menjadi sebuah solusi ketika bahwa tidak sekedar menjemput saja, karena memang seringkali terjadi keterlambatan dalam mengantar atau menjemput untuk ambulan, dan amfibi ini menurut saya menjadi solusi ketika tidak sekedar menjemput saja, dan call centernya ini benar-benar diberitahu ke halayak untuk mereka bisa mengakses seperti itu. Jadi Saya sendiri sebagai Komisi D baru mendengar katanya. Ani Ya, apa? kalau Bapak Udin ini sering jadi driver. Mungkin itu, Mbak. Jadi harusnya sosialisasinya lebih ya. Tapi mohon maaf nih, terkait dengan administrasi proses kepulangan jenazah, barangkali kita tidak sebaiknya tidak juga mengesampingkan terkait SOP. Ini ada satu hal yang baru terfikir. Ada nggak Mbak evaluasi pasca pasien meninggal yang harus dilakukan oleh ruangan? Iya, gini. Oke. Permasalahannya gini, kenapa agak lama mungkin terkait selain administrasi. Begini Pak, kita punya 2 driver kalau shift pagi, 2 berangkat misalkan rujuk atau ada yang meninggal, terus butuh 1 lagi ambulan, jadi kita ini harus memanggil shift berikutnya. Ada berapa armada sih? Kita punya 6. Nah, 2 itu nggak sip-sipan kan? 6 itu ready dalam ya. Armadanya 2 ready. ini emergency khusus untuk kita rujuk. Terus yang 3 ini untuk transport. Jadi kita bisa pakai untuk amfibi, kita pakai Pengantaran. untuk mengantar pasien pulang, kita antar untuk pasien pulang paksa kayak gitu. Dan 1 ambulan jenazah kayak gitu. Jadi kalau agak lambat mungkin ambulan saya tidak berangkat semua nih drivernya. Jadi saya panggil driver yang shift sore atau shift malam. Nah, ini menarik untuk dijadikan evaluasi bersama ke belakangnya Pak ya, nanti Gus Anton. Armada cukup sebenarnya Gus, tapi terkait dengan insidentil keterlambatan dan lain sebagainya harus gimana nih Gus? Gus Anto ini, Gus Anto. Oh, Gus Anto. Kalau saya mengapresiasi terhadap program itu, karena walaupun yang namanya pelayanan secara output itu ya perlu didukung, terlepas ada kekurangan, kemudian ada kekurangan tepat dan sebagainya, itu butuh evaluasi menuju kesempurnaan. Cuma yang perlu diperhatikan di sini, kalau kata orang Madura itu santai-santai, diperbincang sekali. Maksud di sini, saya juga pernah mendapati keluhan ada orang tidak mampu, ada tindakan operasi di sini, operasi saraf, kemudian ulang. Nah, setelah pulang membutuhkan rawat jalan, sehingga yang namanya operasi kan nggak sembarang mobil untuk dibawa ke sininya. Mungkin itu bisa dijadikan satu agenda tambahan, gitu. Bahwasanya amfibi ini bukan kepada orang yang sakit, tapi kepada pasien miskin yang rawat jalan. Artinya tidak hanya yang emergensi saja ya. Kalau misalnya rawat jalan barangkali bisa di. Madura itu sampai pecah sekali. Jadi kemarin itu sempat ada yang nyewa lagi ambulan itu cari ke puskesmas terdekat untuk si pasien ini rawat jalan ke sini. Ya, jangan hanya kepada pasien yang sakit, tapi juga pasien yang statusnya parah tapi perawatannya di rumah. Kemudian yang kedua, Ibu, Bangkalan ini kan geografisnya Akhirnya. Yang di situ Akhirnya.
Nah itu seperti halnya mentalnya Pak Besar. Ini mentalnya Pak Besar ini temperamen, introvert, extrovert. Bervariasi ya Pak ya. Bervariasi. Makanya saran saya itu kerjasama dengan Puskesmas untuk sharing kemitraan dengan Puskesmas dan difasilitasi juga Puskesmasnya dengan ambulan yang bagus. Khawatirnya nanti Konang geger minta kiriman ambulan, tapi ambulannya dipakai oleh sekitar kecamatan sini, sehingga yang terjadi komplain dan negatif thinking lagi nanti di rumah sakit lagi nanti ya kan. Terutama di daerah yang jauh-jauh, di daerah perbatasan, kerjasama dengan Puskesmas untuk membuat posko program apa namanya? Amfibi. Jadi sudah punya pos di masing-masing puskesmas sebagai mitra ya. Jadi mau ke Pak Sepoklan sakit kaping, terjemput kaping. Bisa berangkat semua. Bisa berangkat semua. Itu saya dua saja itu. Sampai saat ini belum ya Mbak Wati. Artinya Amfibi ini masih induk di RSUD ya, belum ada kemitraan dengan Puskesmas. Ini juga menjadi evaluasi tambahan ya Mbak Wati untuk program pengembangan inovasi ini kan juga perlu dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Amfibinya sudah jalan, pasiennya sudah banyak yang pakai. Selama ini yang kita garansikan alhamdulillah masih gratis ya, tidak membebani. Terkait dengan pengembangan itu juga menjadi evaluasi jangka panjang begitu ya Bapak-bapak. Terkait dengan administrasi juga ini perlu lintas bidang. Ya betul, tapi memang ini tambahan bos. Ini makanya pimpinan ini kan pimpinan saya, Pak Anto, Pak Johari, Pak Ketua Nur Hasan ini. Saya mohon minggu ini agar direktur rumah sakit ini dipanggil. Ini urusan kecil tapi bagi masyarakat sangat besar. Begitu. Bang, pimpinan siap. Ini bukan masalah wah-wah, enggak lah. Kita ini mau ini kita bicara manfaat juga. Manfaat iya, karena ini memang sejauh ini respon dari masyarakat itu sudah bagus. Terkait dengan pengembangan ini kan juga menjadi tanggung jawab bersama Pak Anto. Kita bedah rumah sakit ini yang baik, teruskan yang jelek tambahin. Agenda khusus ya Pak Subedi ya, agenda khusus. Terutama kita skip dulu. Terutama terkait dengan yang pasien rawat jalan yang posisinya ada di rumah mau ke sini tapi ada mobil yang permanen, nanti bisa manggil lagi itu si ambulan. Karena memang kendalanya tidak hanya di armada. Kalau kita nambah armada juga nambah SDM ya Mbak Wati ya. Yang mau nambah. Bukan begini, ketika ini kan Amfibi ini banyak orang yang awam. Ketika orang sakit lemah, dia taberakin. Bu, anti PC, mau anti PC ya nak minta mobil. Karena untuk sementara kita enggak, ini kan nganter namanya. Bukan ketika sudah selesai, sudah sembuh. Petugas Amfibi ntar kayak saking ya, mau di mobil ya Amfibi yang begitu. Kemudian penanganan ambulan bagi yang meninggal kan itu sudah ada rekam medis. Ya semua orang, bukannya ahli baweli yang sekiranya sakarat patuhi sepaki mobil. Iya. Kamar ini sudah bercep. Tapi memang armada jenazah ada berapa Mbak Yati? Ambulan jenazah ada satu. Ada satu. Ambulan lain tidak bisa kan dipakai untuk jenazah? Bisa, ambulan transport. Ambulan transport. Jadi ada insidentil misalkan ambulan jenazah, mohon maaf berangkat mengantarkan jenazah di belakang juga bisa terproses ya Mbak Wati ya. Oke, siap. Terkait tadi yang pasien pulang diantar dengan ambulan. Nah, mungkin ada masukan dari yang penutup, yang mau nutup? Cukup ya. Mohon kami juga mohon dukungan nih terkait pengembangan inovasi yang lain, keterlibatan dari mitra Komisi D. Mbak Wati, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan podcast hari ini juga memberikan informasi nih ke sahabat. Ternyata kita punya Amfibi, hotline-nya sudah ada. Yuk akses yuk sosial media RSUD Samrabu. Begitu banyak ya Mbak Wati ya informasi di situ. Masukan juga tadi kita perlu melakukan peningkatan sosialisasi supaya bisa terjangkau oleh lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih sahabat, untuk episode kali ini cukup hari ini. Saya Nuril Mufariha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.